Kelihatan nggak, Bu? Kekecilan, bisa di agak gedein nggak? Oke. Oke, yang diuji berapa nih? 31 responden. Enggak, Bu. Ini udah 50 responden. Oke, yuk lanjut ke bawah. Ya, ya, itu tipe-tipe. 50 bukan 31. 31 itu waktu kita free testnya, Bu. Kita free testnya 31, terus valid semua. Terus kan Ibu mintanya 50, jadi kita uji lagi 50. Oh, oke. Oh, yang 31 udah valid ya. Kemudian ini tambahkan Udah, tes lagi, uji validitasnya. Oke, lanjut. Terus, ini uji rehabilitasnya. ini kelompoknya Selvin ya? Iya, kelompok Selvin, Fani, sama Aulia. Oke, bertiga. Oke, terus verbal. Oke, good. Terus, Tapi yang uji asumsi klasik kita cuman stop, baru stop. Stop, ini menarik nih. Stop. Kemarin saya belum sini. jelaskan ini. Coba ke bawah. Ke atas tadi. Setelah kamu validitas, kamu membahas apa? Ini apa? Gambaran Nih, umum gambaran. responden, Bu. Oke, kamu ambil dari mana datanya? Gambaran umum responden. Kita gunain pakai Google Form sih, Bu. Jadi pakai skala Likert. Mm-mm. Jadi gambaran umumnya seperti ini. Dari mana kamu ini datanya berarti? Cara ngitungnya gimana? Cara ngitung gimana, Bu, maksudnya? Ya, cara ngitung data gambaran umum responden ini kamu caranya gimana? Oh, ini, Bu. Ini. Jadi kita Iya, ada itu pakai apa? pakai Google Formulir, Google Form. Cara Jadi menghitungnya. Kalau Google Formulir kan nggak ambil datanya kan? ya, Bagaimana caranya kamu bisa menentukan karakteristik responden ini? Caranya gimana hitungnya? Hmm? Tuh, teman kamu udah message tuh. Udah terlanjur, nggak bisa. Ayo, jelasin ke saya. Nggak mau. bentar, Bu, ya. Enggak. Saya mau itu kamu tadi bahas tentang karakteristik responden. Ayo, jangan ada rahasia di antara kita. Ayo, jelasin. Ayo, Selvin. Guys, saya bisa tahu kalau Anda itu mengcopy paste, Anda mengambil dari orang, atau Anda tidak benar-benar melakukan uji sendiri, saya bisa tahu. Kalau Anda sudah terbiasa dengan suatu pekerjaan, biasanya Anda dengan membaca saja Anda akan paham. Oke, Halo, jadi Bu. jangan mencoba. Ayo, jelaskan ke saya. Ini mengenai karakteristik responden ya, Bu, ya. Ya, Oke. Sebenarnya ini kita nggak belajar. jelaskan. Coba share dulu. Share mana tadi? Ji, share screen tolong. Mana sih? Ya udah share screen. Ji, ini udah share screen. Yuk, Anda dapat dari mana? Oke, jadi sebenarnya kita belajar otodidak sih, Bu. Ada teman saya yang udah cutting yang udah selesai skripsi. Jadi kita ngebaca karakteristik responden dari skripsi dia itu seperti apa. Baru kita masukin apa namanya? Ngejelasin. Pertanyaan saya, oke, guys, pertanyaan saya, kamu dapat hitungannya untuk karakteristik responden dari mana? Itu pertanyaan saya. Kamu scroll ke bawah, coba lihat. Ada 57.
Nah, ini muncul dari mana? Oh, ini yang 57 masih apa namanya? Kutipan. Ini kutipan dari skripsi yang jadi panduan. Nggak mungkin. Itu namanya nyontek. Maksudnya ini bukan benar-benar Karena Bu, ini dihitung. Bu, karena ini bisa dilihat Bu, ini pegawai UPTD, sedangkan kita itu nggak ada UPTD pakai puskesmas rawat inapnya Bu di sini. Ya, berarti itu mencontek. Berarti itu Anda copy Ibu paste. maaf Ibu, bukan mencontek Ibu, jadi belum Enggak. Kalau dengar. Kalau Anda menuliskan karakteristik responden, kemudian Anda plek seperti ini, itu namanya nyontek. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ini adalah perhitungan. Ini Anda dapatkan dari kuesioner Anda. Ya, pada saat Anda menuliskan ada pertanyaan awal, ya, kemudian Anda tentukan ada data-data. Nah, setelah itu dari data-data Anda bisa hitung berapa banyak sih yang kerja, berapa banyak sih yang pendapatannya sekian, berapa banyak sih yang laki-laki atau perempuan. Itu ada hitungannya dengan menggunakan min. Oh, bukan min, frekuensi bahkan. Bukan min, tapi frekuensi. Anda menggunakan frekuensi aja. Kalau sederhana itu saja Anda tidak bisa menjawab, saya bisa pastikan bahwa Anda mengcopy tugas ini. Halo Bu, sebenarnya sebelumnya kita minta maaf. Sebenarnya ini yang benar-benar kalimat dari kita tuh dari karakteristik sampai mobil listrik Bu. Untuk jumlah responden sekian yang ke bawah itu bukan punya kita. Saya lupa hapus Bu. Jadi sebenarnya 57 ini bukan jumlah dari responden kita atau hitungan dari kita yang pasti. Ini Kan memang harusnya Ji, yang bagian karakteristik, karakteristik Ji. yang ini Bu. Jadi yang ya, dari terus yang di bawah itu hitungannya apa? yang mana tuh Bu? Yang tadi loh, yang pie itu tadi, yang pie chart. Ini dari Jadi kan kamu mengcopy skripsi orang lain, terus kamu ganti. Saya nggak suka. Ini dari G-form kita sih Bu. Dari mana? Saya Dari tanya G-form. tadi perhitungannya aja kalian nggak ngerti. Ini dari G-form kita Ibu. Kan kalau di G-form nanti ada ininya Bu, hasilnya kan, summary jawaban dari orang-orang yang udah ngisi G-form kita. Nah, ini nih hasil screenshotan dari G-formnya Bu. Tadi saya tanya nggak ngerti. Coba ke bawah lagi. Tadi kan saya tanya, Anda nggak paham. Terus ke bawah lagi. Coba lihat Google Form Anda. Ibu sebentar ya Bu. Sudah, lanjut saja. Saya nggak mau terima kalau seandainya kamu nyontek. Saya nggak suka. Ayo lanjut yang lain. Ibu, dia boleh coba share Bu. Ini kelompok berapa? Nama kelompoknya aku kurang tahu. Ini yang Wardah Bu, yang pengaruh keputusan pembelian.
Oke, yuk silakan. Tapi maaf ya Bu, ini aku pakai handphone. Ya nggak apa-apa, silakan. Wait. Sebentar. Oke, ada azan, silakan 10 menit, 5 menit ya. Yuk sambil disiapkan itu ya, dia ya. Iya Bu. Ibu maaf Bu, kita boleh nayangin yang tadi Bu pertanyain nggak di Gform kita Bu? Nanti. Baik Bu. Oke, tadi siapa? Dia, Iya Bu. kelompok dia, Wardah. Ayo. Sudah terlihat belum ya Bu? Oke, Iya Bu. Jadi update-nya itu kemarin kan sempat apa namanya kita uji validitas sama reliabilitas ya Bu. Di sini saya menggunakan aplikasi tambahan SPSS Bu sebagai media ujinya. oke. Kemudian, Hasil apa namanya kuesioner yang
kita udah sebar. Jadi itu berdasarkan, kalau kemarin kan Ibu nyuruhnya 30 sebagai sampel ya, 30 responden sebagai sampel, terus 50 respondennya itu Sebagai sebagai pretest. data. Kenapa Bu? Sebagai pretest. Sebagai Nah, pretest. terus Oke, kemudian 50. ya, terus Ya, ini lanjut. untuk Agak apa gedein dikit namanya? bisa nggak? Dibalik gitu terus Oh, dibalik. agak besar gitu. Gini Bu, Oke. kelihatan nggak ya? Nah, Kelihatan. terus kita buat apa namanya table operasional variabel penelitiannya itu yang apa namanya untuk Operation. iya Bu, untuk apa namanya kita kuesionernya tuh pertanyaannya apa aja sih gitu kan. Nah, Oke. terus kita tuh dari variabelnya itu kita ada 3 variabel Bu. Yang pertama ada green packaging, kita asumsikan X1, kemudian X2-nya green product, kemudian keputusan pemilihannya sebagai variabel Y gitu kan. Oke. Nah, terus kita menggunakan Google Form gitu sebagai media untuk penyebaran kuesionernya Bu. Jadi di Oke. sini ada apa keterangan kuesionernya itu sebagai berikut. Kalau misalnya sangat tidak setuju STS itu kita kasih skor 1, kemudian tidak setuju 2, cukup setuju 3, setuju 4 dan 5 gitu kan. Nah, Oke. untuk memudahkan kita dalam pengujian validasi terus reliabilitas, makanya kita buat table ini sih Bu. Jadi setiap responden yang hasil responden yang udah kita dapat kita faktorin kayak gini Bu. Kita Coba lihat ke masukin ke bawah. angka. Nah, ini Lihat korelasinya. di table-table tadi. Oh, table ini, sorry. Nih. Perhitungan skornya. Jadi kita buat masing-masing 3 pertanyaan di masing-masing variabel. Kita mendapatkan data seperti ini gitu Bu. Tunggu deh, ini ada beberapa beberapa orang yang menjawab dengan angka 2. Pertanyaannya apa ya? Ada 1 juga tuh. Lihat. Iya, jadi Coba lihat deh, pertanyaannya itu, ke bawah, maaf ya ke Bu, bawah. agak ke atas. Agak di Jadi, tabelnya tadi. Coba oh, di lihat. tabel ini. Tabel yang hijau tadi. Coba lihat. Itu di pertanyaan X11. Itu apa pertanyaannya? X11 itu tentang apa namanya, bagaimana Coba sih lihat di si operation Kuarta. variabelnya. Maaf ya Bu, aku agak ke atas. Nah, Ya, ke atas di dikit. X1, bagaimana kemasan produk Wardah itu terbuat dari bahan daur ulang atau tidak gitu. Kalau misalnya yang poin di 1 berarti kan sangat tidak setuju ya Bu, gitu. Dan setujunya di 4. Yang itu justru pertanyaan yang atas itu justru dia banyak mengisi sangat tidak setuju ya. Kemasan produk terbuat dari bahan daur ulang. Banyak orang yang menyaksikan ya berarti ya. Sangat tidak setuju. Tapi pretestnya oke semua, valid semua. Valid Bu, setelah diuji valid. Coba lihat. Oke. Nah, di sini ada angka 0,05 itu berdasarkan karena kita kan menggunakan variabel lebih dari 1 ya Bu. Nah, kalau aku search gitu, ada beberapa penelitian dan memang dia menggunakan angka 0,05 itu sebagai apa nominal ukurnya gitu Bu. Nah, nanti akan terjawab di sini. Jadi gini, signifikansi itu adalah apa namanya level confidence. Jadi Anda dalam melakukan penelitian itu memiliki keyakinan gitu loh. Seberapa besar sih keyakinan Anda? Ya, kebanyakan penelitian memang menggunakan 0,05 atau level confidence-nya itu adalah 95%. Jadi Anda istilahnya ini kan sebenarnya kalau bicara tentang penelitian yang menggunakan kuantitatif seperti ini menggunakan probability gitu loh. Jadi pada saat Anda mengatakan bahwa kemungkinan saya mendekati kebenaran itu adalah dengan level signifikan 0,05 gitu loh. Ya. Jadi makanya itu pernyataan itu tuh maksudnya seperti itu. Ini benar loh, tetapi 95%. 100% mungkin nggak ada. Ya.
Jadi 99% ada, 98% ada, tetapi kebanyakan memang mereka menggunakan 95%. Atau dengan level signifikan 0,05. Jadi kalau misalnya ditanya 0,05 apa, ya itu maksudnya. Baca lagi statistiknya ya. Oke, Oh iya Bu, terima kasih Bu. oke. Yuk. Terus lanjut, dari beberapa kolerasi kita nemuin nih angka-angka dari apa X2-nya gitu kan, terus dari korelasi variabelnya. Nah, Ini kamu dapat dari output dari apa? Pada saat menganalisis dengan menggunakan apa? SPSS Bu, jadi biasanya Hmm. ini kalau nggak salah pakai analisis, terus menunya tuh regresi linear gitu Bu. Oke. Hmm. Oke. Ini nanti jangan Y1, Y2, Y3 itu maksudnya nomornya ya, berarti ya. Iya Bu, betul. Pertanyaannya ya. Oke. Oke. Jadi Terus masing-masing variabelnya. Terus jadi di sini ada informasi bahwa R hitung yang kita telah jadi apa output tadi, jika misalnya lebih besar dari L tabel atau nilai signifikasinya kurang dari 0,05, maka item pertanyaannya itu valid gitu. oke, Nah, ini diketahuinya ini R berapa Bu? iya ya, lanjut. Iya, jadi R tabelnya itu 0,36 karena kan di sini kita banyaknya sampel atau responden kan sebanyak 30 ya. Jadi kalau misalnya ini informasi ini 0,36 itu didapat dari ini Bu, biasanya di googling tuh suka ada R tabel gitu. Ada artikel apa? Sorry, ada file yang menampilkan R tabel gitu. Oke. Nah, terus berdasarkan itu, maka hasil uji validasinya valid semua, Bu. Kenapa? Karena R hitung yang tadi ini, yang di atas ini, Bu, itu Ya. lebih kecil dari 0, lebih besar dari 0,3 R tabelnya itu sendiri, gitu. Jadi Oke. masing-masing dari butir-butir pertanyaan itu valid semua. Ya, yuk lanjut. Reliabilitas. Terus reliabilitas, ini kita Reliabilitas. menggunakan Cronbach's Alpha. Lembab. Itu Oke, reliable atau tidak? Lihat. Nah, ini ternyata kita temukan dia reliable Bu. Jadi di masing-masing apa namanya variabel X1, X2 kemudian yang Y itu reliable semua. Karena kan standarnya 0,60 ya Bu. Sedangkan tadi outputnya itu di masing-masing ada 0,79 di sini Bu. 709 atau 0,09. Jadi Oke, bisa disimpulkan bahwa kita reliable gitu kan. Oke. Kemudian di sini saya melakukan uji asumsi klasik. Di sini ada uji normalitas, Bu, di mana dari apa namanya nilai output yang dikeluarkan oleh si hasil uji apa di SPSS kita menggunakan Kolmogorov Smirnov test, di mana kalau misalnya nilai Kolmogorov-Smirnov. Oke. oh iya sorry Bu. Nah, Nggak itu apa-apa. lebih besar dari Yuk. 0,05, maka datanya itu bisa dikatakan berdistribusi normal. Nah, berdasarkan hasil uji yang telah kuesioner kita sebar kembali, Bu, sebanyak 50, makanya di sini keterangan N-nya itu 50, bahwa mendapatkan nilai 0,051. Nah, ini walaupun dia memiliki apa ya poin lebih hanya 1%, bisa dibilang begitu, tapi ini bisa dikatakan normal, Bu, karena kan lebih dari 0,05-nya itu. Oke. Terus dari apa perhitungan Monte Carlo itu juga 0,52 gitu Bu. Oke, multikolonialitasnya? Multikolonitasnya itu toleransinya itu kan 0,10 ya Bu. Nah, hasil uji multikolonitas juga kita menemukan bahwa nilai tolerans itu atau nilai FIV-nya itu 1.389. Itu kan menantikan bahwa lebih dari 0,10 gitu, Bu. Oke, lanjut. Terus Heterogeneisitasnya? uji heterosekuritasnya itu sama jika nilai C-nya itu lebih besar dari 0,05, kita dapat dari ini hasil ini Bu, yang ini apa? Sorry bentar. Ini oh ya.
Ini Yang Bu, mana? dari yang sing-nya 0,632. Itu kan lebih dari 0,05 ya, Bu, di masing-masing variabelnya. Oke, yuk. Kemudian ini persamaan regresi linear, karena ini linear yang, karena variabel yang kita gunakan itu lebih dari satu, maka menggunakan regresi linear berganda, Bu. Sebagai ada Oke, variabel independen sama nya juga. persamaannya mana? Ini Bu, persamaannya. Jadi dari informasi yang ini Bu, yang di atas ini, kan itu udah langsung kelihatan tuh Bu ya, kalau di SPSS tuh, informasi yang ini, eh bahwa yang nilai konstanta atau nilai Y-nya itu sebesar 2,540, di mana kalau misalnya kita presentasikan itu bahwa 2,54 atau 2,54% itu si apa namanya green packaging, variabel green packaging S1, kemudian green product S2 itu eh, mengalami nilai yang positif, Bu. Dan Y ini mengalami peningkatan sebesar 2,54. Oke, coba bentuk persamaannya mana? Yang ini, Bu. Persamaannya, Y sama dengan apa? Oh, yang itu ya, Bu. Rumus Hmm, iniannya ya. iya, Kayaknya aku, nggak dimasukin, Bu. Ternyata. harus. Paling itu Jadi, ada. Oh, oke, berarti itu harus dimasukkan ya. Jadi, kamu betul ngambil dari yang B. Under standardized coefficient yang B, berarti oh, nanti tulisnya Y sama dengan konstantanya itu adalah 2,540 ya. Karena ini tandanya adalah minus, berarti minus 0,129 X1 ditambah berapa? Yang satu lagi berapa? X2-nya? 0,057. 0,057 ya. Saya koreksi untuk artinya 2,540 itu adalah konstanta. Dalam artian pada saat Y itu kan kamu nyatakan dia adalah keputusan beli. Jadi keputusan beli produk Wardah itu sebenarnya dianggap itu sudah ada meskipun gitu ya. Meskipun tanpa adanya green packaging dan adanya si green product gitu loh. Orang itu ada keputusan beli gitu loh, tetap ada keputusan beli karena konstantanya sendiri itu besar 2,54. Tetapi ternyata hasil dari kamu menyatakan bahwa oh green packaging-nya ternyata bisa mengarahkan keputusan beli itu ke arah yang negatif. Bisa saja orang gitu ya menjadi mengurungkan niatnya gitu ya untuk melakukan pembelian karena adanya si green packaging. Karena si angkanya itu adalah minus 0,129 gitu ya. Sedangkan untuk green product dia sifatnya adalah ke arah positif sehingga dia bisa menjadikan si keputusan beli ini semakin meningkat. Jadi kalau misalnya di pemasaran berbeda dengan di keuangan gitu ya. Pada saat kamu menggunakan regresi linear ini menjadi suatu kayak persepsi gitu loh. Si keputusan beli ini ke persepsi. Jadi pada saat kamu membahasakan si persamaan regresi linear itu seperti itu. Paham ya kelompok Wardah ya? Kelompok Wardah siapa aja? saya, Kak Rizky, Karin, sama Kak Diki. Hadir semua nggak hari ini? Hadir, Bu. Diki? Ada semua kan? Kak Jangan Diki cuma sama satu doang. Kak Diki sama Kak Rizky belum join Zoom sih, Bu. Oke, siapa yang belum join Zoom? Berarti yang cowok-cowoknya belum ya? Oke, nah itu ya. Jadi nanti untuk penjelasannya dijelaskan seperti itu. Oke, Sip, Bu. kemudian tambahkan dengan persamaan regresi. Oke, lanjut. Berarti uji apa lagi yang dilakukan? Hipotesis, Bu. Uji hipotesisnya menggunakan uji apa? Kita menggunakan ini apa, asumsi determinasi, koefisien determinasi, Bu, kalau aku Oke, pakainya. berarti gini.
pada saat kamu melakukan uji hipotesis, kamu lakukan uji T terlebih dahulu. Ya, uji Oh, T saya malah terlebih kebalik, Bu. dahulu. Ya, nggak apa-apa juga sih. Oh, nggak Cuman apa-apa. lebih enak bacanya dari uji T, gitu ya. Uji T, uji F, kemudian uji determinasi. Oke. Nah, untuk uji koefisien determinasi, ini uji apa? Sorry, kenapa, Bu? Uji koefisien determinasi ini Heeh. untuk menguji apa dia? Kalau ini dia besaran proporsi variasinya, Bu. Jadi di antara variabel dependen sama independennya itu seperti apa gitu, Bu. Coba lihat hasilnya gimana. Hasilnya gini, Bu. Oke, kalau dibahasakan, bahasanya itu apa? Kalau di apa namanya jadi tuh variabel yang kita uji nih Bu dari masing-masing X1 maupun X2 itu tuh seberapa pengaruhnya sih gitu di Bukan seberapa pengaruh, tetapi bagaimana si keputusan beli itu bisa dijelaskan oleh si X1 dan X2. Oh iya. Jadi sebesar berapa? Sebesar 54,3%. Ya, oke, lihat tabelnya. Coba dilihat tabelnya. Jadi ya, buat yang lain, kalau uji koefisien determinasi untuk apa namanya, kalau bentuknya itu X-nya itu lebih dari 1, maka gunakan adjusted R-square. Tetapi kalau misalnya variabelnya itu hanya 1, ya gunakan si R-square. Ya, seperti itu. Itu menurut buku si Levin itu seperti itu. Jadi kalau yang lebih dari 1 dia gunakan adjusted R-square, tetapi kalau misalnya dia hanya 1, ya dia gunakan R-square yang dilihat. Ya, jadi si keputusan beli atau si Y itu bisa dijelaskan ya sebesar 54,3% dari X1 dan X2 gitu ya. Seperti itu. Sisanya apa, Bu? Oh, ada sisa. Ya, sisanya adalah variabel yang memang kalian tidak uji. Gitu aja. Paham ya yang lain ya? Yang lain juga ya? Halo, tes. Guys, kalian dengerin saya nggak nih? Ya, Bu. Ya? Oke. Oke, next. Hasil uji F. F nih, Bu. Ya, Nah, kalau uji F ini pakai analisis dari ANOVA, Bu. Nah, jadi oke. di sini eh kita menghitung F hitungnya seberapa, terus kemudian F tabelnya itu. Nah, F tabel itu didapat di ini Bu, ada rumusnya. Nah, jadi hasil uji F-nya itu kan 30,084 ya, Bu. Dikatakan bahwa nilai F tabelnya itu 3,195. Nah, kenapa 3,195? Itu dihitung dari si nilai signifikasinya tadi, Bu, yang 0,05. Kemudian dijumlah dengan total dari sampel, jumlah responden dikurang jumlah dari variabel, maka dapat hasil yang 3,195 ini, Bu. Dilihat dari degree of freedom-nya. Degree of freedom-nya berapa? Jadi untuk mendapatkan nilai angka 3,195 itu harus dapatkan angka degree of freedom. Tadi kan 3, berarti kan dianggapnya 3 gitu ya. Iya, Maka degree of freedom-nya itu jadi 2 gitu loh. iya betul, Bu. Sorry, degree of freedom-nya itu 4, total kamu 48, Bu. total kamu 47, berapa sih? 47 ya. Total kamu berapa sih? Total respondennya 50. Dikurang 3 jadi 47. Ya, 47. Itu didapat dari 47, kemudian cari di 0,05 ya. Iya, betul, Bu. Jadi dapat 3,195. Iya, Ya, dikurangi 3, kenapa? Karena ada variabelnya ada 3 ya. dikurangi, iya, betul. Enggak, Bu, 2, Bu. Sorry, 2. Kan 2 atau 3? jumlah variabel dikurang 1. Oh, Jadinya oke, 2. sorry. Saya lupa. Berarti 50 dikurangi 3 dikurangi 1 ya. Iya, dikurangi
2 lah, Bu. Oh, 2 sih. 2 dari mana? 2 Kan apanya? variabel yang diuji kan 3 tuh, Bu. Terus dikurangi 1 jadinya 2. Oke. Untuk degree of freedom-nya. Oh, oke. Berarti yang dicari untuk tabelnya di signifikansi 0,05, kemudian cari di 2. Dapat angka 3,195 gitu. Iya, Untuk heeh. tabelnya. Oke. Ya. Nah, dari informasi ini, Bu, jadi jika nilai F hitungnya itu lebih besar dari F tabel yang telah kita hitung, maka artinya variabel green packaging dan green product itu secara signifikan mempengaruhi keputusan keputusan pembelian gitu, Bu. Yang ini Oke. HO ditolak, HA diterima. Jadi ibaratnya gini ya, kalau hasil uji F itu kalau misalnya kamu minum kopi gitu ya. Nah, kopi kalau diuji sendiri misalnya udah enak gitu ya. Kemudian ditambahkan gula, mungkin jauh lebih enak gitu ya, atau tambahkan krim jauh lebih enak. Eh, Kalau gini, gula sendiri maksud saya gini, kalau kopi diuji sendiri sudah enak, gula diuji sendiri enak gitu ya. Kemudian kalau seandainya bersama-sama, nah itu hasilnya harusnya memberikan yang impact jauh lebih besar gitu ya. Sehingga ini ya yang terjadi gitu ya. Jadi yang namanya uji F itu adalah kamu menguji secara bersama si X1 dengan X2 gitu ya. Seperti apa gitu ya pengaruhnya. Oh, ternyata berpengaruh juga gitu ya. Seperti itu. Ini pengaruh kan ya? Ya, Bu, berpengaruh, Bu. Lalu uji T-nya Uji T-nya sama yang ini, Bu. 65 dapat nilai konstantannya. uji T si X1-nya negatif. Iya, negatif. Uji T yang X2-nya Dia negatif. positif dia, Bu. Kalau lebih Oh, dari positif. nilai T-nya. Oke, nah gini ya guys. Pada saat kamu menyatakan apakah itu ditolak atau diterima, minus itu belum tentu ditolak. Ya. Jadi minus itu belum tentu ditolak. Memang akan memberikan pengaruh gitu ya. Makanya terkadang harus hati-hati dengan penentuan dari hipotesis kamu gitu ya. Kalau ternyata memang kamu hanya mengatakan yang penting berpengaruh gitu ya. Nah, di sini pengaruh negatif nggak masalah gitu ya, seperti itu. Begitupun juga dengan apa namanya. Jadi untuk menentukan ditolak atau tidak, ya menentukan ditolak atau tidak, Anda lihat dari signifikansinya, ya. Coba deh cek lagi, ya. Oh iya, Bu. Apakah memang harus sesuai apa untuk ditolak itu Anda lihat signifikansinya. Tetapi seberapa besar pengaruh si ini tandanya itu negatif atau positif, ya cek lagi. Pokoknya untuk penentuan ditolak itu bukan berdasarkan negatif atau plusnya, ya, tapi berdasarkan nilai signifikansinya. Gitu ya. Oh, iya, berarti ini aku benar ya, Bu. Berarti kan dia nilainya kan minus ya, Bu. Sedangkan kalau misalnya dari nilai SING-nya itu kan 0,01, artinya kan lebih kecil dari 0,05, berarti dia kayak gini, Bu. Benar, Bu. Signifikan ya berarti, Bu. Eh, Ketentuannya apa? Ketentuannya harusnya Ketentuan atau kan berarti SING-nya bisa dipakai ya, Bu. Nilai signifikasinya. ya, iya nih, signifikansi signifikansi ya, signifikansi harus lebih kecil. Kebalik harusnya H0 diterima. Iya, iya, sesuaikan dengan ini aja. Tadi ketentuannya dia signifikansi lebih kecil daripada alfa ya. Oh, berarti bisa ya, Bu. Mm-mm. Jadi yang Ya, dilihat bukan dari nilai minusnya ya, Bu. ya, mm-mm. Gitu. Jadi pengaruh negatif nggak apa-apa sebenarnya kalau signifikansinya sudah sesuai ya, gitu ya. Oke, Oke, paling oke, itu aja sih, Bu, update-nya, Bu. oke, oke. Ya, Makasih ya, Bu. ya, thank you. Yuk, next. Tadi Selvin mau apa? Ya Bu, kita izin yang tadi ya Bu ya. Saya izin share screen. Oh yang G-formnya dulu Bu. Mm.
Oke, terus oke, terus coba tunjukkan saya lagi tadi hasil ininya. Hasil words-nya mana?